Terelie, Hujan, bagian 20. Lail dan Maryam mulai menyesuaikan diri dengan sekolah baru. Mereka mengenakan seragam sekolah perawat, tidak berwarna putih, tapi oranye seperti seragam relawan. Maryam suka dengan seragamnya. Mereka bisa bergerak gesit. Teknologi pakaian sudah maju pesat, anti air, anti angin. Bahkan beberapa pakaian sudah didesain anti api, dengan tingkat kenyamanan tinggi seperti mengenakan pakaian kasual. Pakaian juga bisa dipesan secara online dengan memasukkan data postur tubuh, warna, dan aksesori. Mesin jahit generasi terakhir akan mencetak pakaian itu semudah printer mencetak dokumen. Toko pakaian atau butik-butik masih ada, memajang tren terkini, tapi itu hanya untuk memenuhi kebiasaan lama. Ketika orang lebih suka membeli baju setelah memastikan bentuk fisiknya, termasuk mencobanya. Di luar itu, pakaian bisa dibuat instan seketika. Lail dan Maryam juga menyukai asrama sekolah. Mereka tetap sekamar, dengan kamar yang lebih luas dibanding panti sosial. Ada 2 tempat tidur terpisah, lemari, dan meja belajar yang ditanam di dinding dan lantai. Cukup mengetuk tombol di layar tablet untuk mengeluarkannya. Teknologi furniture peralatan rumah tangga juga tidak ketinggalan. Ruangan yang terlihat kosong kemungkinan memiliki perabotan super lengkap ketika diaktifkan. Semua kebutuhan di asrama ditanggung sekolah, bahkan bagi penduduk yang memegang lisensi kelas D sistem pendidikan, level paling rendah. Semua biaya sekolah ditanggung pemerintah. Mereka cukup memastikan lulus seleksi. Penghuni asrama yang hampir sepantar juga mendukung proses belajar dibandingkan panti sosial yang penghuninya mulai dari rentang usia 6 tahun hingga 18 tahun. Lail dan Maryam sudah berjanji satu sama lain akan serius menyelesaikan pendidikan 3 tahun keperawatan. Mereka berlarian dari satu kelas ke kelas lain. Berlarian di lorong-lorong laboratorium, mengejar jadwal. Termasuk berlarian mengerjakan tugas. Selalu duduk di depan, menyimak dan mencatat pelajaran. Selamat tinggal masa-masa saat mereka justru lebih asik menjahili penghuni panti dibanding belajar. Hari itu mereka belajar tentang saraf manusia. Dosen yang mengajar datang langsung dari pusat terapi saraf. Seorang profesor terkemuka dalam dunia medis. Usianya hampir 80 tahun, tetapi terlihat semangat mengajar. Suaranya terdengar hingga ke sudut ruang kelas. 3 tahun lalu, konsorsium peneliti dunia berhasil memetakan seluruh saraf manusia hingga ke level paling detail. Peta itu menjadi momentum menakjubkan dalam kemajuan pengobatan medis penyakit yang berhubungan dengan saraf. Mengubah semuanya, mulai dari diagnosis, terapi, hingga pasca penyembuhan. Lail dan Maryam memperhatikan hologram besar di depan kelas, menunjukkan peta saraf manusia. Benang berwarna-warni terlihat sambung menyambung. Patut kalian catat dengan cermat, masalah terbesar manusia bukan hanya terbatas penyakit fisik seperti kanker, kecelakaan, vertigo, atau sakit kepala biasa, melainkan penyakit non-fisik, masalah kejiwaan. Tahun 2010, 32 tahun sebelum bencana gunung meletus, 450 juta dari 7 miliar penduduk bumi menderita depresi. Angka itu tumbuh mencengangkan, hingga puncaknya tahun 2030. Bukan stroke atau serangan jantung. Penyakit paling besar, paling serius di seluruh dunia justru depresi. Ketika 4 dari 10 orang menderita depresi. Dan berbeda dengan penyakit fisik yang umumnya membutuhkan perawatan pendek, depresi membutuhkan penyembuhan bertahun-tahun dengan kemungkinan kambuh kembali. Bayangkan, berapa banyak biaya yang harus ditanggung sistem kesehatan negara. Juga jangan abaikan hilangnya produktivitas, potensi ekonomi dari penderita, maka angkanya lebih besar lagi.
Sejak tahun 2030, konsorsium peneliti terus berusaha memetakan saraf otak manusia. Proses itu terhenti ketika bencana gunung meletus. Tapi 2 tahun berlalu, secara resmi peta saraf pertama berhasil dibuat. Profesor diam sejenak, mengambil gelas air minum. Salah satu mahasiswa mengacungkan tangan, tidak sabar. Iya, kamu ada pertanyaan? Apa yang terjadi kemudian? Profesor tertawa pelan. Itu yang akan saya jelaskan setelah menghabiskan air minum di gelas. Kelas ramai oleh tawa kecil. Apa yang terjadi kemudian? Modifikasi ingatan. Ada yang pernah bermain istana pasir? Atau sekarang dengan perubahan iklim, ada yang pernah membuat boneka salju? Separuh kelas mengangguk. Ketika kalian berhasil membuat boneka salju, katakanlah sebuah istana, maka fase berikutnya kalian akan tertarik dengan ide. Bagaimana jika istana yang indah itu dimodifikasi agar lebih indah? Apalagi jika ternyata istana itu buruk, punya banyak masalah. Lebih mendesak lagi modifikasi yang harus dilakukan. Itulah yang akan terjadi. Setelah peta saraf berhasil dibuat, ilmuwan akan mulai menciptakan mesin modifikasi ingatan. Profesor menunjuk hologram di depan kelas. Perhatikan ke depan. Dari sudut pandang depresi, memori manusia pada dasarnya bisa disederhanakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah memori menyenangkan. Yang kedua adalah memori netral. Dan yang terakhir adalah memori yang menyakitkan. Sekali kita bisa memetakan seluruh jenis memori itu, maka tidak sulit membayangkan secara teoretis. Kita bisa menghapus ingatan yang menyakitkan. Kehilangan, kegagalan, dan sebagainya adalah memori yang menyakitkan. Sekali bisa dihapus dari memori, maka sumber depresi bisa dihilangkan. Apakah alatnya sudah berhasil diciptakan? Salah seorang mahasiswa bertanya. Kalau alat itu sudah ditemukan, saya akan membawanya di hadapan kalian. Profesor melambaikan tangan. Tapi hanya soal waktu. 1-2 tahun lagi, kemajuan medis akan membuat kita selangkah lebih dekat. Modifikasi ingatan adalah terapi paling menjanjikan. Kita tidak perlu obat, tidak perlu pendekatan psikologis, tidak perlu semua itu. Cukup dengan memetakan saraf pasien, lantas tekan tombol hapus. Memori menyakitkan itu terhapus. Simsalabim, penderita depresi bisa kembali hidup senormal sebelumnya. Dia akan lupa pernah mengalami kesedihan begitu mendalam. Menakjubkan bukan? Dan tidak hanya bagi penderita depresi. Modifikasi ingatan juga bisa digunakan siapapun yang sekedar tidak mau mengingat sesuatu. Kita bisa memperbaiki kualitas hidup seseorang. Layar kecil di lengan profesor mengeluarkan suara pelan. Profesor melirik lengannya. Baik, sayangnya waktu kita sudah habis. Harap kerjakan paper kalian. 2 hari dari sekarang, seluruh tulisan kalian harus telah saya terima di sini. Atau kalian tidak lulus dari kelas saya. Profesor mengangkat tablet miliknya. Seluruh kelas mengangguk, membereskan tablet masing-masing. Lail dan Maria menghabiskan makan siang di kantin sekolah keperawatan. 2 mangkok sup kaldu. Mereka sedang istirahat setelah kuliah tentang saraf tadi, sekaligus menunggu jadwal kuliah biomedik 45 menit lagi. Gara-gara kuliah tadi, aku teringat sesuatu. Jemari tangan Mariam sedang mengetuk meja di kantin. Itu meja makan sekaligus layar sentuh, bisa diaktifkan seperti layar tablet. Hampir semua restoran, kantin memiliki teknologi itu agar pelanggan bisa online saat makan. Apa? Aku pernah membaca cerita yang menarik, Lail. Kamu mau mendengarkan? Maria memindahkan mangkok sup
agar jemarinya leluasa mengoperasikan layar sentuh di meja. Cerita apa? Lail menghirup kuah sup. Sebentar, aku lupa di mana cerita itu. Jemari tangan Maryam mengetikkan sesuatu. Dia sedang menyambungkan meja makan ke harddisk pribadi miliknya di kamar sekolah asrama. Oke, ketemu. Maryam berkata pelan, siap membaca. Lail menghentikan gerakan tangannya, mendengarkan. Ada sebuah legenda yang pantas didengar kembali. Alkisah, ada seorang raksasa patah hati. Sebuah tragedi melukai hatinya. Raksasa itu berlari ke tengah lautan yang dalamnya hanya sebatas pinggangnya. Saking besarnya raksasa itu. Dia menangis terseduh di sana, memukul-mukul nestapa permukaan laut, meraung, menggeru. Berhari-hari kesedihan itu menguar pekat. Raksasa yang sedih membuat ombak lautan menjadi tinggi. Awan hitam bergulung, petir dan guntur menyala di antara ruang kesedihannya. Badai melanda pesisir, kekacauan terjadi di mana-mana. Sungguh malang nasib raksasa itu. Kesedihannya seperti kabar buruk bagi sekitar. Penduduk tahu betapa menderitanya raksasa, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Setelah 19 hari raksasa itu masih menangis di tengah lautan, peri laut memutuskan melakukan sesuatu karena tempat tinggal mereka di laut dalam juga terganggu. Peri menemui raksasa, menawarkan sebuah solusi yang tidak pernah terpikirkan. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan sang raksasa? Aku tahu betapa sesaknya rasa sakit itu. Setiap hela napas, setiap detik, laksana ada beban yang menindih hati kita. Tangisan membuatnya semakin perih. Ingatan itu terus kembali, dan kembali. Kau tidak berdaya mengusirnya, bukan? Sebagai jawaban, raksasa terseduh lebih kencang. Aku bisa membuat seluruh kesedihan itu pergi selama-lamanya, tapi harganya sangat mahal. Apakah kau sungguh-sungguh ingin menghapus kenangan yang menyakitkan itu? Peri menawarkan obat terbaik. Raksasa sudah tidak tahan lagi. Dia ingin melenyapkan seluruh ingatan, seluruh kesedihannya. Maka, tanpa berpikir panjang, dia mengangguk. Malam itu, saat purnama tertutup awan, peri mengambil seluruh kesedihan milik raksasa dengan cara mengubah raksasa itu menjadi batu. Saking besarnya tubuh raksasa, batu itu menjadi sebuah pulau. Seketika tubuhnya membatu. Badai reda, awan hitam pergi, seluruh kesedihan telah hilang. Maryam menatap Lail setelah menyelesaikan cerita. Menarik, bukan? Kisah ini aku baca lengkap saat di panti sosial. Bukunya tebal, mitos, legenda. Aku teringat lagi karena profesor tadi membahas tentang modifikasi ingatan. Aku akan menulis paper tentang itu. Apakah kita akan memilih melupakan atau mengenang semua hal menyakitkan? Lail mengembuskan napas. Aku tidak terlalu suka kuliah tadi. Kenapa? Itu bukan sesuatu yang nyaman dibicarakan. Kita bicara tentang menghapus ingatan, bahkan menyakitkan saat mendengarnya. Itu bukan seperti terapi mengobati luka di kaki atau kanker, yang ketika lukanya sembuh, maka tidak ada yang hilang. Teknologi tadi tentang mengobati luka di hati, kenangan, yang ketika sembuh, justru kenangan itu hilang. Tetapi teknologi tadi tidak buruk, bisa membantu banyak orang. Andai raksasa dalam cerita tadi tahu ada solusi lain selain bertemu dengan peri laut, dia mungkin tidak perlu menjadi batu. Iya kan? Maryam bicara sambil menghabiskan sup di mangkuknya. Lail terdiam. Kalau kamu dalam posisi raksasa itu, apakah kamu akan memilih menjadi batu, Lail? Lail menggeleng. Itu tidak menarik dibicarakan, Maryam. Waktu istirahat mereka habis. Saatnya menuju kelas berikutnya. Sampai jumpa di bab selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.